Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Senang sekali berjumpa pagi ini dengan Anda sekalian dalam channel Darussalam Multimedia. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala macam bentuk mara bahaya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa kita, di dalam mengikuti setiap perjalanan, di dalam mengikuti semua pelajaran yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang luar biasa ini, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang terbaik di sisinya. Shalawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, bulan suci Ramadan beberapa hari telah kita jalankan. Bulan ini merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Bulan Ramadan itu bukan hanya bulan biasa atau bukan saja bulan rutinitas setiap tahun yang akan terus hadir dalam kehidupan kita. Sehingga dalam keseharian selama 29 atau 30 atau mungkin 31 hari di dalam bulan suci Ramadan ini seakan-akan menjadi rutinitas biasa. Kita berpuasa, kita mulai sahur sampai nanti menjelang maghrib atau waktu maghrib masuk kemudian kita berbuka. Rutinitas yang dilakukan ini menjadi suatu kebiasaan yang belum tentu bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang berkualitas. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah bagi kepribadian kita semua. Saudara sekalian, Allah telah mewajibkan kita berpuasa di dalam bulan Ramadan seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu, telah ditetapkan oleh Allah bahwa puasa ini adalah menjadi sebuah kewajiban. Dalil ini merupakan sebuah keabsahan kita melaksanakan ibadah puasa, seperti yang pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ya, kewajiban bagi orang-orang yang beriman ini juga telah atau pernah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalil ini sudah sangat dihafal bagi hampir semua kaum muslimin di dalam menjalankan ibadah puasa. Setiap datang bulan Ramadan, pasti dalil inilah yang paling digunakan, paling banyak digunakan ya. Akan tetapi marilah kita pahami bahwa ada beberapa hal yang harusnya menjadi panduan di dalam kita melaksanakan ibadah ini. Yang pertama yaitu bahwa ibadah puasa ini hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa puasa ini memiliki tujuan. Ibadah puasa ini diwajibkan bagi kita, itu memiliki tujuan, yaitu la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita jadikan bulan puasa ini sebagai sebuah program, ya, agar kita memiliki tujuan yang jelas. Ya, kalau bulan puasa ini memiliki tujuan la'allakum tattaqun, maka kita harus punya programnya.
Karena kita tidak mungkin mencapai sebuah tujuan apabila kita tidak memiliki program. Kita tidak punya rencana, tidak mau melaksanakan secara teratur kegiatan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk mendidik kepribadian kita? Ya, mari kita jadikan, tadi saya katakan di awal, kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai pembinaan, sebagai pendidikan bagi diri kita sendiri, sebagai pendidikan bagi kepribadian kita sebagai seorang mukmin. Ya, saudara sekalian, yang pertama, selama bulan suci Ramadan, kita harus melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah puasa. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, menjadi tempat berlipat gandanya pahala di sisi Allah ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang lain, ya, di samping di samping ibadah puasa. Nah, di antaranya apa yang bisa kita lakukan? Dari sebelum memasuki bulan suci Ramadan, marilah kita punya rencana, punya program yang jelas. Misalnya, saya mau menargetkan dalam 1 bulan ini tamat membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran 30 juz. Nah, kalau sudah punya program seperti itu, apa yang akan dilakukan? Nah, maka diperhitungkanlah, misalnya dalam 1 bulan ini ada 30 hari, mungkin kita harus sudah punya target, dalam 1 hari itu harus kita selesaikan 1 juz. Apalagi ditambah lagi dengan memahami artinya, ditambah lagi dengan memahami asbabun nuzulnya, ditambah lagi dengan memahami tafsirnya. Subhanallah, ini akan menjadi sebuah program yang luar biasa. Bukan hanya sekedar membaca, dan ini kalau sekedar membaca, ya mungkin ini masih program bagi anak-anak usia dini atau anak-anak remaja, tetapi bagi generasi-generasi yang hebat, generasi pemuda Islam, itu harus mempunyai program yang jauh lebih kuat, ya, jauh lebih hebat. Ya, diantaranya seperti itu. Jadi kita programkan 1 hari 1 juz harus selesai, plus membaca artinya, ditambah lagi dengan asbabun nuzulnya, ditambah lagi dengan membaca kitab tafsirnya. Sehingga kegiatan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu tidak hanya menjadi rutinitas biasa yang tidak akan menambah pengetahuan, pemahaman kita, tetapi juga harus bisa melekat di dalam diri kita. Karena kitab suci Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman hidup kita. Saudara muslimin dan mukminin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu program yang pertama. Yang kedua, menambah sholat kita, menambah rutinitas sholat kita. Ya, sholat fardu harus ditepatkan pada waktunya, dan ditambah lagi dengan sholat sunnah. Misalnya di pagi hari waktu duha, nah kita tambahi dengan sholat duha. Ya, ditambahi lagi dengan selain sholat sholat tarawih, ya, sholat witir, ditambahi juga dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, insya Allah ini akan mendidik kita, menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang sangat merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitannya dengan tadi program tadarus Al-Quran 30 juz, ini bisa kita tingkatkan lagi. Tidak hanya dalam 1 bulan itu khatam 1 kali, bisa 2 kali. Caranya seperti apa? Misalnya, yang bisa kita lakukan adalah membagi waktu atau membagi lembaran dalam setiap juz Al-Quran itu di dalam waktu-waktu sholat. Kalau tidak salah, di dalam 1 juz itu ada sekitar 10 lembar, ya, berarti ada sekitar 20 halaman. Sementara kita punya waktu sholat 5 waktu. Nah, 10 dibagi 2 itu bisa dalam 1 kali sesudah sholat kita membaca Al-Quran, bisa kita baca 2 lembar atau 4 halaman. Nah, itu untuk yang programnya 30 juz dalam 1 bulan. Tapi yang mau menambah itu ya tidak apa-apa, bahkan lebih baik. Ya, misalnya nanti ditambah lagi menjadi
satu hari bisa sampai 2 juz ya, sehingga nanti bisa khatam 2 kali dalam satu bulan suci Ramadan. Nah ini nanti misalnya dengan tambahi pada saat sesudah melaksanakan sholat sunnah. Nah saudara muslimin dan mukminin rahimakumullah, selain ibadah sholat, selain ibadah puasa, dan tadi yang sudah kita programkan di dalam melaksanakan ibadah puasa kita, yaitu tadarus Al-Quran, memahami isinya, kemudian juga membaca tafsirnya. Nah kita juga bisa menjadikan bahwa pendidikan ini, ya, Ramadan ini sebagai sebuah pendidikan karakter. Misalnya dalam bentuk yang bisa kita pahami, kita berpuasa atau saum tepatnya, itu menahan haus dan lapar. Kenapa kita harus menahan haus dan lapar? Nah sebenarnya Allah sedang mendidik kita supaya bisa menahan, ya, supaya bisa memahami bahwa di sekitar kita itu banyak orang yang dalam kehidupan sehari-harinya, tidak hanya di bulan suci Ramadan, orang-orang yang sangat tidak beruntung karena mereka tidak mampu bisa makan dan minum seperti kita secara rutin. Nah, bulan suci Ramadan ini memberikan pendidikan kita supaya kita tenggang rasa, teposeliro ya. Kita harus bisa ikut merasakan apa yang dirasakan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupannya. Ya, sehingga hati kita ini menjadi orang-orang penyantun, orang-orang yang sangat penyayang, dan orang-orang yang mau memberikan perhatiannya kepada masyarakat sekitar. Nah, ini dari haus dan lapar. Ini madrasah yang luar biasa jadi bulan suci Ramadan ini. Saudara sekalian, berikutnya adalah di dalam berpuasa kita harus menahan hawa nafsu. Ya. Jadi yang biasanya halal menjadi haram untuk dilakukan atau dimakan atau diminum. Nah ini juga mendidik kita, mendidik hati kita untuk bersabar. Ya. Ada batas waktu yang Allah berikan dari sejak subuh sampai maghrib. Ya, Allah tidak akan memberikan beban yang lebih dari itu. Tidak ada waktu di dunia ini yang sampai penuh 24 jam berpuasa. Ya, jadi ada waktu kesempatan untuk kita berbuka. Nah, disitulah kita menemukan kenikmatan. Satu pelajaran yang paling berharga adalah ketika kita menahan diri kita di dalam melakukan sesuatu, adalah bahwa Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa setelah mengalami berbagai kesulitan, kita akan memperoleh kemudahan. Setelah mengalami perjuangan menahan hawa nafsu, ya, menahan teriknya matahari, kita akan memperoleh sebuah kenikmatan. Itulah gambaran kehidupan di dunia. Ya, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang bersifat sementara. Kehidupan dunia ini adalah madrasah, adalah pelajaran buat kita. Ya, nanti orang yang sukses di dalam melaksanakan pendidikannya di madrasah dunia ini akan memperoleh predikat terbaik, akan memperoleh hasil yang baik, kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin dan mukminin rahimakumullah, betapa banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh di dalam kita melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, seperti layaknya sebuah pendidikan, maka Ramadan pun memiliki program-program harus kita buat ya. Kalau belum ada, harus kita buat program-program itu bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, sehingga bulan suci Ramadan tidak berlalu dengan kesia-siaan. Tetapi bulan suci ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, memperoleh pelajaran hidup yang luar biasa, dan yang jauh lebih penting lagi adalah memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian,
marilah kita jadikan Ramadan tahun ini menjadi madrasah level tertentu. Madrasah pada level yang lebih baik daripada level madrasah atau pendidikan di tahun sebelumnya. Dan tahun depan kita akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, yang nantinya akan kita naikkan lagi level pendidikan kita. Ya, kalau kemarin hanya jadi 1 bulan 30 juz atau 1 kali khatam, maka tahun depan harus dibuat menjadi 2 kali lipat. Tahun depan mungkin lagi bukan hanya membaca, tetapi harus sudah menghafalkannya. Nah, ini adalah yang disebut dengan madrasah Ramadan. Demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.